Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan soal nomor 159. Siapakah para murid yang secara khusus dekat dengan Yesus? Di antara banyak murid, Yesus memiliki kedekatan khusus dengan 12 murid, yaitu para rasul yang dipilihnya. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa kedekatan Yesus dengan mereka bukan sekadar dekat dalam arti fisik, melainkan mengandung makna khusus akan tugas dan otoritas untuk melanjutkan pelayanannya. Beberapa poin telah kita dalami dalam edisi sebelumnya, dan kini kita akan melanjutkan pada poin berikutnya, yaitu bahwa kepada para rasul Yesus menjanjikan kedatangannya kembali. Kita akan mengawali dengan membaca bagian Alkitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang kekasih, sesaat sebelum Yesus ditangkap, Ia memberikan pengertian-pengertian yang penting yang secara khusus disampaikan kepada 12 murid, yaitu rasul-rasulnya. Bahwa nanti setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Ia akan menyediakan tempat bagi mereka, dan sesudah semuanya selesai, Ia akan datang kembali ke bumi untuk menjemput mereka. Ini menjadikan jelas bahwa meskipun Yesus meninggalkan bumi ini, pergi ke surga, Ia tidak membiarkan pekerjaannya di bumi terbengkalai, melainkan telah mendelegasikan dengan otoritas wewenang dan juga berkat-berkat kepada para rasul untuk bekerja melanjutkannya. Dan apabila waktu yang telah ditentukan oleh Sang Bapa telah tiba, maka Dia akan kembali ke bumi untuk menjemput para miliknya. Saudaraku, mari kita perhatikan janji Yesus ini. Yesus yang sepanjang hidupnya senantiasa tulus dan selalu menepati janji, kini memberi janji yang istimewa. Ia pergi ke surga, namun nanti akan datang lagi ke bumi untuk menjemput siapa saja yang mau menerima Dia dan konsekuen mengikuti pengajarannya. Janji itu telah diucapkannya, dan sebagaimana janji-janji Tuhan lainnya, itu pasti digenapi. Sungguh janji yang luar biasa. Banyak orang ingin masuk surga, namun sayangnya tidak ada satupun di antara mereka selain Yesus yang tahu di mana letaknya kerajaan surga, yang mengerti syarat-syaratnya, yang bisa menjamin seseorang masuk ke sana. Tak ada satu orang pun yang berani menentukan bahwa seseorang akan masuk surga selain Yesus. Bahkan tak ada seorang pun selain Yesus yang yakin bahwa dirinya pasti masuk surga. Lalu mengapa Yesus begitu yakin? Yesus bukan hanya mengetahui jalan ke surga, bukan hanya mengerti syarat-syarat masuk ke surga, tetapi Yesuslah pemilik kerajaan surga itu. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sehingga bagi mereka yang mau percaya dan mengikut Dia,
pasti akan sampai ke sana. Apalagi di depan dikatakan di dalam janji itu Dia sendiri yang menyiapkan tempat itu untuk mereka. Saudaraku, bahwa tugas rasul itu sungguh penting karena mereka terus menyebarkan dan menghidupkan janji itu agar semakin banyak orang yang menerimanya. Yesus juga mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Kita tidak perlu takut atau khawatir tentang masa depan kita. Karena semua telah diatur dan ditentukan oleh Yesus, yaitu di dalam kemuliaan. Kita hanya perlu percaya dan mengikut Dia. Berbahagialah mereka yang memiliki hati terbuka dan mau percaya kepadanya. Karena dengan demikian ia akan dituntun hidupnya untuk dapat masuk ke dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.